Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, IPISO Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, kali ini saya kembali ditemani oleh pengamat andalan kami. Duet mautnya saya. Beliau dokter muda kita, pengamat politik muda kita, Bapak Dr. Ridwan Pawallang MHI, yang tentunya senantiasa pemirsa IPISO melihat kami berduet, berdiskusi untuk mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan terkait politik-politik kekinian yang mungkin masyarakat Sulawesi Selatan dan pemirsa IPISO dimanapun Anda berada membutuhkan informasi-informasi dari acara ini. Nah, bersama beliau pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengangkat tema diskusi kami pada kesempatan kali ini, yaitu duet maut di Pilgub Sulsel. Ada dua pasangan di sini yang kalau benar ini terjadi, maka ini betul-betul adalah duet maut. Dinda Dokter. Siap. Yaitu duet Andi Iwan Darmawan Aras dengan Andi Muhammad Pandang 14 Hasanuddin, dengan duet Rusdi Mase Adnan Oricita. Nah, tentu saya akan mempersilahkan Dinda Dr. Ridwan Pawallang untuk membedah seperti apa ketika kedua pasangan ini atau keempat tokoh ini betul-betul bersatu. Apakah mereka mampu mengalahkan gerbong Amran Sulaiman yang mungkin akan diwakili? Apakah itu Andi Sudirman yang saat ini menjadi gubernur petahana? Atau mungkin kakaknya, Andi Amran Sulaiman yang menggantikan dia? Begitupun di Golkar, ada Ilham Arif Sirajudin atau Taufan Pawe yang mungkin akan mewakili Partai Golkar. Nah, tentu selaku pengamat politik yang sangat intens memantau dan mengamati perpolitikan Sulawesi Selatan, seperti apa analisis dan analisa-analisa Dinda Dokter dalam melihat duet maut di pilkada ini? Silakan Dinda Dokter. Baik, Kadir, izin menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi di acara channel diskusi politik di rumah Edukasi. Rumah Edukasi IPISO. Yang pada kesempatan ini saya akan ditemani, akan diarahkan oleh Bapak Direktur IPISO, Kanda Suadi Idris Amir. Terima kasih Kadir telah mengundang saya kembali. Dinda Dokter, sama-sama. Di acara diskusi kita. Tentu saja bahwa secara kekinian tentu saja dinamika politik selatan ini harus terus berjalan. Dan tentu saja bahwa mempersiapkan lebih awal sebuah perjalanan itu adalah lebih baik daripada kita harus menyiapkannya tergesa-gesa dan seterusnya pada saat hari H. Maka membincang figur-figur yang hari ini muncul tentu saja menjadi sebuah keharusan lah, kalau boleh saya katakan, atau memang sudah dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu saja melalui channel IPISO sebagai rumah edukasi dalam konteks politik sosial di Sulawesi Selatan ini patut untuk memberikan gambaran, konfirmasi, informasi yang dapat menjadi sebuah pertimbangan kepada masyarakat, baik dari aspek figurnya kah, dan dinamika-dinamika lain yang berkaitan dengan perpolitikan. Tentu saja bahwa sesungguhnya Pilgub Sulsel itu sangat berpengaruh terhadap situasi di
dinamika politik nasional. Orang-orang Jakarta barangkali, figur-figur Jakarta, tokoh-tokoh Jakarta selalu menyorot, ya, senantiasa menyorot Sulsel ini, karena bagaimanapun Sulsel ini para tokoh-tokoh nasional menjadikan sebagai gerbang politik di Indonesia Timur. Nah, itu pengakuan. Barometer. Ya, barometer lah paling tidak. Tentu saja berpengaruh ketika Sulsel bergerak, maka Indonesia Timur ini itu juga ikut bergerak. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya signifikansi tentang perpolitikan Indonesia Selatan ini menjadi sebuah keharusan, begitu pula digandrungi, diseriusi, disukai, ya. Paling tidak orang itu ditarik dalam situasi perpolitikan Indonesia Selatan. Baik, Kak Kadir, tentu saja bahwa 4 figur yang disebutkan tadi, yang disimulasikan 2 pasang, Andi Iwan Darmawan Aras, paket, ya, berpasangan dengan Andi Muhammad sebagai Pandam hari ini, begitu pula Pak Remes dan Pak Dr. Adnan. Tentu saja kedua pasangan ini jika sekiranya ke depan betul akan berpaket, saya pikir sebuah figur yang cukup seksi, ya, cukup seksi, dan saya pikir akan menarik tensi dan atensi publik Sulawesi Selatan, khususnya bagi mereka yang memang pecinta-pecinta, ya, baik pada RMS maupun Pak Adang itu sendiri, begitu pula klan Yassin Limpo. Di episode juga ini beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, boleh jadi bahwa sesungguhnya Pak RMS ini ketika memang betul akan berpaket, ya, waktu itu kita bahasakan di tempat ini, Kak Kadir, ketika berpaket dengan Pak Adnan maka akan terbalik. Jadi Goa Jatapareng sekarang Jatapareng menjadi Goa, kan? Artinya skenario sayang 1 sayang 2 itu akan berlanjut kepada Pak RMS dengan Pak Dr. Adnan, ya, Pak Bupati Kabupaten Goa hari ini. Begitu pula barangkali kalau kita bahas secara mengurut tentang Andi Iwan Darmawan Aras dalam konteks pilgub, barangkali beliau ini adalah figur baru, ya, figur baru, karena keluarganya belum pernah ada yang tampil, ya. Tetapi barangkali dalam konteks politik ataupun secara struktural Partai Gerindra yang dipimpin oleh beliau yang hari ini sebagai ketua tentu saja sudah berpengalaman di Selatan, khususnya kemarin di Pilgub 2018 kemarin, ya, Kadir. Tetapi dalam konteks politik sebetulnya Iwan Darmawan Aras adalah figur yang sudah 2 periode bertarung DPR RI dan itu sukses, Pak. Ya. Sukses Di Dapil 2 meliputi Maros sampai Bosuasi, Bulukumba dan Maros, Pangkep Baru dan Parepare. Bahwa sesungguhnya hari ini dari sisi struktural partai sebetulnya sangat siap, ya. Terlepas bahwa sesungguhnya salah satu persyaratan untuk mengusung mengusung pasangan di Pilgub adalah hasil Pileg 2024, kan? Benar, betul. Tentu saja bahwa sesungguhnya mereka ini akan bergerak, ya, bergerak. Dan saya pikir bahwa secara geopolitik, ya, geopolitik sesungguhnya Andi Iwan Darmawan Aras mewakili ya, dari sisi kerajaan Pemana, ya, sampai ke Luwu. Begitu pula dari sisi misalnya basis suara adalah Bosuasi, Bulukumba, Parepare dan Luwu. Nah, tentu saja bahwa daerah-daerah ini itu mewakili geopolitik yang cukup besar di Sulawesi Selatan ini, Kak Kadir. Iya. Bosuasi saja saya kira sudah cukup besar. Apalagi ada Bulukumba. Iya. Itu luar biasa. Tambah misalnya Luwu Raya, iya, itu Luwu lah, bukan Luwu Raya, Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu saya pikir iya, cukup besar juga, iya, Kak Kadir, sebagai DPT-nya, pemilihnya di sekian banyak, di 3 kabupaten lainnya, kabupaten kota lainnya di Luwu Raya. Nah, tentu saja bahwa sesungguhnya kalau
Andi Iwang ini kemudian serius maju, tentu saja personifikasi beliau cukup mumpuni, Ya. cukup kuat, dan saya pikir dari sisi popularitas cukup dikenal di Ya. Selatan ini. Nah, yang kedua pasangannya yang bakal ya, yang hari ini dibincangkan. Kalau misalnya ini berpasangan di Muhammad Pandam hari ini, saya pikir juga beliau ini adalah figur yang secara korsa barangkali TNI beliau sangat matang Ya, ya. sangat matang sebagai seorang prajurit, ya. Artinya apa? Dari segi leadership, mentalitas dan seluruhnya, saya pikir personifikasi ya, kualifikasi dan kompetensi sosok Pak Mejen Andi Muhammad ini SHMH, Iya. saya pikir cukup mumpuni, Kak Kadir. Nah, tentu saja bahwa beliau dengan infrastruktur yang dimiliki hari ini, saya pikir kalau boleh saya katakan bahwa baliho-baliho yang tercermin, terpampang, baik itu dalam konteks rumah ibadah, begitu pula di struktural TNI, saya pikir adalah bagian daripada sosialisasi. Itu kalau kita mau baca lebih jauh, tetapi hari ini mungkin hanya pada ucapan-ucapan, misalnya Idul Fitri dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya baru saya, ya, sebagai anak muda, baru juga hari ini saya melihat ada foto-foto seorang Pandam, Pak. Sebelumnya kan ada juga Pandam yang putra daerah. Tetapi baru kali ini, Andi Muhammad ini seorang putra daerah, ya, punya tra kebangsawanan yang membuat model berbeda. Dalam kacamata politik, saya pikir ini adalah bagian daripada sosialisasi yang endingnya dan juga akan menjadi input terhadap perkembangan dinamika politik ke depan. Dari sisi personifikasi, saya pikir cukup matang lah ya, cukup matang, dan saya pikir kurang lebih 10 tahun terakhir barangkali TNI Polri di Sulawesi Selatan ini tidak terlalu muncul. Iya. Apalagi mungkin dua terakhir ya, 15 tahun. 15 tahun barangkali ya. Terakhir Amin Sam kan. Pak Amin Sam, saya pikir itu. Artinya apa? Mungkin keluarga-keluarga prajurit TNI Polri Merindukan. situasi itu, Kak Kadir. Sosok seorang. Sosok seorang TNI Polri, atau yang hari ini adalah sosok prajurit dari berlatar belakang TNI. Itu dari sisi personifikasi beliau dan karir beliau. Tentu saja bahwa itu cukup memenuhi persyaratan lah, ya. Artinya dalam konteks politik itu saya pikir itu melebihi daripada kriteria yang ada. Nah, sekarang dari sisi geopolitik, beliau ini itu punya irisan kerajaan Bone dengan kerajaan Goa, atau sebaliknya kerajaan Goa dan kerajaan Kental Bone. goanya. Nah, artinya apakah Kadir bahwa sesungguhnya Mejen Andi Muhammad Andi ini saya pikir cukup representatif lah dari sisi geopolitik. Sangat menurut Sangat saya. ya, sangat. Nah, oleh sebab itu saya kira kekuatan-kekuatan yang ada ini, Goa, Bone, saya pikir itu selalu menghadirkan figur-figur dalam percaturan politik di Sulawesi Selatan. Siapa yang menang di dua daerah ini, maka potensi menangnya itu besar. Ini, kalau direktur IP yang katakan begitu, saya pikir kita perlu apresiasi itu. Cuma kan ada Adnan. Artinya Goa ini mungkin terpecah ya. Jadi seperti itulah saya pikir dinamika yang mungkin akan terjadi. Dan hari ini saya pikir secara dari hukum politis, saya pikir siapapun silakan menawarkan diri dengan memperlihatkan kinerjanya, kualifikasi, dan saya pikir dari sisi moralitas juga boleh ditampilkan. Artinya apa, Kak Kadir, bahwa di dua geopolitik di basis ini tidak bisa kita jamin bahwa dia akan aman-aman saja, dalam arti bahwa akan banyak muncul opsi-opsi figur-figur di Bone dan Goa, begitu pula sebaliknya Goa dan Bone. Apalagi misalnya dalam situasi kondisi hari ini yang mungkin juga ada hubungannya dengan gubernur yang sedang memerintah Sulawesi Selatan hari ini. Nah, sebab itu saya pikir Kak Kadir, tentu saja bahwa sesungguhnya figur
Pak Andi Muhammad ini saya pikir adalah figur yang kemudian figur yang cukup seksi dan dapat mewakili geopolitik begitu pula basis. Dari sisi basis saya pikir beliau adalah bangsawan, ya. Keluarga kerajaan tentu saja di selatan ini merindukan juga itu, dan saya pikir bahwa Prof Nurdin Abdullah kemarin sudah melakukan trial, dan itu bukan trial and error tapi trial and success. Atau sebuah percobaan, sebuah eksperimentasi yang terbukti mampu dengan konsolidasi keluarga kerajaan di selatan pada tahun 2018 kemarin ya, dan saya pikir cukup signifikan dan sangat. Saya aktornya pada saat itu. Artinya apa? Figur almarhum, ya, figur almarhum Pak Ihsan, Pak Agus, begitu pula Pak NH menjadi lawannya, dan itu berhasil. Pak NH, pasangan Pak NH dan Andi Sudirman mampu memenangkan, keluar sebagai pemenang di Pilgub 2018. Dan saya pikir Kadir paham itu ya. Saya kira terkait dengan itu Kadir, figur ini saya pikir Andi Muhammad ini cukup seksi dah ya, dan saya pikir peluang beliau untuk kemudian tampil saya pikir ada. Selanjutnya kita bahas Pak RMS, ya, pasangan dengan Pak Dr. Adnan, ya, bupati muda yang hari ini juga tidak kalah sebenarnya. Ya, tidak kalah. Saya pikir Pak RMS ini adalah ketua DPW Nasdem hari ini. Teruji ya, teruji di Rakernas ya. Nasdem kemarin juga tampil lagi kan, tampil lagi dan menawarkan paling tidak ada 3 nama yang ditawarkan ya dari opsi nasional ya. Opsi nasional. Artinya apa? Bahwa Pak Remes juga ini selalu hadir ya. Kadang-kadang ada politisi alfa dalam sebuah perhelatan di internalnya, ini selalu hadir. Ya, artinya apa? Layaklah untuk mendapatkan sebagai siswa teladan dan berprestasi, kan paling tidak begitu Kadir. Artinya apa? Bahwa Pak Remes hari ini adalah figur muda, mantan bupati 2 periode di Kabupaten Sidrap, hari ini menjadi ketua Nasdem dan menempatkan legislatornya sebagai wakil ketua di DPRD Provinsi Selatan. Tentu saja bahwa secara infrastruktur beliau ini cukup mumpuni lah. Jangan diragukan. Jangan diragukan. Sama dengan Andi Wandarmawan Aras. Artinya kalau ini diuji bisa diameter bagus lah ya. Sejajar. Nah, personifikasi saya pikir tidak perlu kita ragukan ya. Di pileg kemarin di Dapil 3 beliau memenangkan suara terbesar. Nah, oleh sebab itu saya pikir artinya apa? Bahwa secara personifikasi figur RMS ini cukup mumpuni, sangat mumpuni lah ya, sangat mumpuni. Begitu pula infrastruktur konsolidasi partai di tingkat provinsi ini sangat kuat. Dari sisi geopolitik saya pikir juga Jatah Pareng ini saya katakan tadi bahwa 2 periode sayang 1 sayang 2 itu mampu menghadirkan figurnya dengan konsolidasi geopolitik Jatah Pareng. Nah, sebab itu Jatah Pareng ini kalau misalnya masih bisa kita nostalgia politik untuk 2024, saya pikir itu sisa di apa saja ya. Artinya apa? Figur ini juga membutuhkan figur geopolitik ini masih merindukan ya, basis-basis di geopolitik itu merindukan. Nah, ditambah lagi saya pikir pada Dr. Adnan sebagai bupati, terahnya Yassin Limpo di Goa ini, ya saya pikir adalah bupati gerbong yang sangat berpengalaman, yang punya rezim lah paling tidak begitu Kadir. Tentu saja pasca pemandanya tentu saja beliau ini akan tampil, atau apakah betul akan menjadi 02, kita lihat nanti. Tetapi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah RMS paket dengan Pak Adnan. Apakah peluangnya ada? Tentu saja. Isu ini beredar. Isu ini beredar ini tentu ada peluang. Ya. Sangat besar peluangnya untuk kemudian tampil berpasangan. Iya, artinya Pak Sarul besar kemungkinan memang akan membujuk keduanya berpasangan. Karena memang sama-sama partai kan. Dari segi sejarah geopolitik juga terbukti sukses memenangkan sayang 1 sayang 2. Nah, sebab itu hari ini Pak Adnan, dan saya kira kita juga sudah pernah membahas di sini, apakah Pak Adnan ini akan mengikuti pemandanya atau akan mengikuti NA, yang gitu kan? Nah, oleh sebab itu hari ini kesempatan ini kita berbicara dalam konteks RMS berpasangan dengan Pak Adnan. Peluangnya saya kira cukup kuat. Dari segi personifikasi saya pikir tidak perlu dilakukan.
tidak perlu kita harus yakin bahwa Pak Anang ini cukup mumpuni lah sebagai figur untuk kemudian tampil dalam kontestasi Pilgub 2024. Dari sisi basis saya pikir geopolitiknya Goa ini betul bahwa dia urutan ketiga di Sulawesi Selatan setelah Makassar dan Goa, tapi saya pikir selalu sulit di Kabupaten Goa, ya. Kecuali ada hal-hal lain yang kemudian bisa ada celah masuk, paling tidak sesama mungkin terahnya geopolitiknya Goa. Tetapi sesungguhnya Pak Anang ini kan punya basis, no? Baik di kabupatennya sendiri, begitu pula di luar Sulawesi Selatan ini. Nah, oleh sebab itu sisa kemudian bagaimana mengkonsolidasikan ini, apakah ini akan terus berjalan atau seperti apa. Tapi sesungguhnya kedua pasangan ini cukup kuat, punya peluang lah untuk kemudian bertarung. Saya kira sebagai sebuah pengantar saja, Kadir. Baik, sahabat dan sobat IPSO. Sangat luar biasa. Partner saya, Dinda Dr. Ridwan Pawalang, telah membuka sesi diskusi kita dengan menganalisa dengan sangat detail dan seksama kedua bakal pasangan. Kenapa kita membedah ini? Karena ini yang hangat dibicarakan saat ini. Para pemerhati politik itu memprediksi bahwa duet Andi Iwan Darmawan Aras dengan Pandam 14 Hasanuddin saat ini Andi Muhammad itu sangat berpotensi terjadi karena komunikasi politik katanya sudah jalan. Begitupun RMS dengan Adnan, konon katanya ada sosok seorang Syahrul Yassin Limpo yang menjadi aktor ingin menduetkan yang sebenarnya kedua-duanya keponakannya. Seperti itu. Tetapi kan dulu Sayang 1, Sayang 2, Pak Syahrul juga bersepupu dengan Pak Agus Arifin Nokmal. Artinya tidak ada masalah kan begitu. Nah, baik Dinda Dokter kita kembangkan. Tentu kedua-duanya ini saya sangat yakin pemirsa IPSO sepakat bahwa bukan pasangan sembarangan. Bukan pasangan kaleng-kaleng. Ini kedua pasangan kalau betul-betul terjadi. Artinya seperti apa gerbong Ambrang Sulaiman yang mungkin akan diwakili salah satu di antara dua adik kakak ini. Apakah adiknya yang saat ini menjadi petahana atau Ambrang Sulaiman? Begitupun Iyas dengan Topan Pawe dari gerbong Golkar. Apakah mereka mampu mengimbangi dua pasangan tadi yang sudah prediksi akan kuat ketika betul-betul terjadi? Bagaimana analisis Dinda Dokter? Silakan. Dengan kondisi yang ada hari ini, Kak Kadir, saya pikir bahwa Andi Sudirman hari ini sebagai gubernur tentu saja dengan infrastruktur yang dimiliki, ya artinya apa? Selain personifikasi, kualifikasi dirinya, ada struktur pemerintahan yang berjalan. Diakui atau tidak, itu berjalan. Nah, artinya apa? Secara birokratik saja mereka, Pak Andi Sudirman jalan, saya pikir sudah bisa berdampak terhadap publik, masyarakat. Gitu? Terkait misalnya infrastruktur yang bagus, kebijakan saja, saya kira sudah bisa. Nah, begitu pula misalnya Pak Iyas, Pak Iyas mantan wali kota Makassar, sekarang ini berlabuh ke Partai Golkar, apakah akan berpasangan dengan TV dan seterusnya. Tetapi saya pikir kedua figur yang kemudian face to face kan dengan dua figur yang kita sebutkan terlebih dahulu, saya pikir ini akan bisa bersaing lah ya, akan bisa bersaing. Apakah itu Pak Andi Sudirman atau misalnya kakaknya Andi Amran Sulaiman, itu akan bisa bersaing. Bisa bersaing. Dengan catatan bahwa sesungguhnya mereka ini tetap berpasangan dengan figur yang kita sebutkan terdahulu tadi, dua yang kita sebutkan tadi. Saya pikir itu dia bisa head to head lah ceritanya. Artinya apa? Bahwa ini dia akan bersaing, bisa bersejajar lah dari sisi kekuatan-kekuatannya ada, karena memang bahwa Andi Sudirman ataupun Andi Amran Sulaiman yang bisa muncul mewakili incumbent hari ini, ya saya pikir juga perlu bicara ekstra, perlu bekerja ekstra, dalam arti bahwa sosok incumbent kalau misalnya hanya sekian digit daripada elektabilitasnya, itu artinya terlambat, rendah dan seterusnya. Begitu pula
Pak Iyas hari ini yang baru saja bergabung kembali ya, pulang kampung, pulang ke rumahnya, ke Partai Golkar, tentu saja perlu rekonsiliasi kembali, rekonsiliasi di internal partai itu. Yang kemudian saya pikir Pak Iyas juga lama cuti dalam konteks politik di Sulawesi Selatan ini. Nah, oleh sebab itu, ketokohan beliau dengan tokoh-tokoh yang ada artinya apa? Bahwa Pak Iyas ini lebih awal tampil di politik Sulawesi Selatan, yang pernah menjadi calon gubernur, lalu kemudian absen, lalu kemudian akan tampil lagi hari ini, melakukan konsolidasi, sosialisasi, dan seterusnya. Ya, saya pikir bisa lah ya. Saya pikir punya peluang lah untuk kemudian bersaing dengan dua pasangan nama yang kita sebutkan tadi. Lalu sebab itu, saya pikir persoalannya adalah persoalan barangkali celahnya Pak Andi Sudirman ataupun Pak Andi Amran hari ini belum punya partai politik. Belum menegaskan kemana partai politik, walaupun mungkin ada komunikasi. Tetapi kalau misalnya Pak Iyas ini kan sudah ada partai. Bagaimanapun beliau tercatat sebagai pengurus partai ataupun minimal kader partai politik, yaitu Golkar yang memang punya punya sejarah terhadap kekuatan Partai Golkar di Selatan ini. Nah, nama yang kita sebutkan dua pasangan sebelumnya, saya pikir salah satunya adalah memang sisa Pak Andi Muhammad saja yang tidak menegaskan hari ini kader partai, karena memang seorang TNI Polri tidak. Tapi kan tidak ada masalah kalau Iwan Aras kan punya partai. Nah, itulah. Ya. Jadi artinya apa, bahwa kader baik Andi Iwan maupun Pak Remes jelas partai politiknya. Bisa kemudian konsolidasi menjelang 2024 ini, karena yang menjadi persyaratan untuk pengusungan pasangan calon adalah hasil pemilu ya. Hasil pileg, hasil pemilu di tahun 2024. Ya. Nah, tentu saja bahwa sungguhnya ini sangat variabel-variabel itu akan berpengaruh terhadap keterpilihan ke depan. Kalau misalnya lebih awal mengkonsolidasikan, tentu saja masyarakat akan ramai-ramai. Ya, akan ramai-ramai untuk kemudian memenangkan ya partai-partai yang menjadi partainya, bakal partainya kedua pasangan ini kan. Betul. Begitu beramai kali Pak Andi Sudirman maupun Pak Iyas juga seperti itu. Masing-masing mereka ini ya memperlihatkan, mendorong memenangkan partai di mana figur yang dia mau usung. Saya pikir begitu kan. Dan saya pikir ini efektif barangkali sebagai sebuah strategi pemenangan pileg ya bagi partai-partai politik, bagi ketua-ketua partai ke depan. Ini barangkali saya pikir perlu ada uji data sebagai bagian daripada preferensi dan bahan-bahan pertimbangan bagi figur yang ada, begitu pula masyarakat. Karena tentu saja kalau nanti di pileg, hasil pileg baru kita bekerja, tentu saja berbeda dibanding bekerja lebih awal. Nah, kalau itu bisa terjadi, kan saya pikir luar biasa hasil yang bisa dimenangkan oleh pemilik partai, pengurus partai, begitu pula figur-figur yang akan muncul bertarung. Saya kira gitu. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, saya pikir partner saya, Dinda Dr. Ridwan Pawalan, telah membedah tema kita dengan sangat jelas, detail, dan publik pasti teredukasi karena analisis-analisis beliau sangat akurat dan sesuai dengan fakta-fakta politik yang terjadi saat ini. Tentu ini bukan bahan yang terkunci. Dalam arti kata, politik itu dinamis. Ke depan, potensi-potensi yang lain pun masih bisa muncul. Bahkan ada wacana yang beredar, tapi ini mungkin akan kita diskusikan secara khusus pada sesi yang lain. Bahkan ada wacana juga bahwa Abraham Samad pun mantan ketua KPK pun dikait-kaitkan dengan sosok seorang Andi Iwan Darmawan Aras. Nah, pada kesempatan lain mungkin kita bedah kuat mana Andi Iwan Darmawan Aras dengan Abraham Samad, atau Andi Iwan Darmawan Aras atau Andi Muhammad. Nah, itu pada sesi yang lain. Terima kasih Dinda Dokter telah menyelesaikan analisis-analisisnya terkait tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Nantikan tema-tema yang lainnya hanya di episode
Rumah Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.